Selamat pagi saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Jumpa lagi dalam acara Lensa Empata Kuntum Payung. Mengawali ungkapan syukur sukacita kita di penghujung akhir pekan di hari Sabtu ini, kita akan disapa kebenaran firman Tuhan dalam kitab Perjanjian Baru. Namun Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mendahulunya mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bersyukur untuk penyertaan biar Tuhan Allah di sepanjang perjalanan kehidupan bahkan hingga di penghujung akhir pekan ini. Bersyukur kebersamaan bersama-sama dengan orang-orang yang kami kasihi dalam kehidupan keluarga bermasyarakat di tengah-tengah aktivitas kehidupan ini. Dan dalam rasa syukur sukacita itu, kami datang dan menaikkan pujian sukacita syukur kami melalui firman yang akan kami baca dan dengar. Kuduskan hati pikiran kami ya Tuhan, untuk layak menerima kebenaran firman. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, kisah para rasul pasal yang ke-21 ayat yang ke-34 menjadi landasan firman Tuhan bagi kita semua di saat ini. Demikian. Tetapi dari antara orang banyak itu ada yang meneriakkan kepadanya, ini. Ada pula yang meneriakkan itu. Dan oleh karena keributan itu, ia tidak dapat mengetahui apakah yang sebenarnya terjadi. Sebab itu, ia menyuruh membawa Paulus ke markas. Tema kita di penghujung akhir pekan di hari Sabtu ini adalah kerusuhan. Tema kita kerusuhan. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, apa yang ada dalam benak saudara, saya, kita semua ketika mendengar kata kerusuhan? Kerusuhan menjurus mengarah kepada yang namanya kekacauan, ketakutan, perampokan, pesimis di tengah-tengah kehidupan ini. Semua menjadi chaos adanya. Semua tidak berjalan dengan baik sebagaimana mestinya. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, kerusuhan adalah sebuah masalah sosial yang terjadi di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Ada yang mungkin bisa menerima keberadaan orang lain, namun juga ada yang tidak bisa menerima keberadaan orang lain di tengah-tengah komunitas yang ada. Ada yang mungkin bisa menerima kelebihan orang lain dan kekurangan orang lain, tapi ada juga yang tidak bisa menerima kelebihan orang lain. Dan ini Bapak Ibu seringkali menjadi masalah sosial di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat dan menyebabkan terjadinya sebuah kerusuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, apa yang menyebabkan orang gampang tersulut lalu kemudian menimbulkan sebuah kerusuhan? Apa yang menyebabkan sebuah kerusuhan bisa terjadi? Yang pertama Bapak Ibu, karena adanya hasutan dari orang lain. Yang kedua Bapak Ibu, mudahnya seseorang terpengaruh dengan kata-kata yang diucapkan orang lain akan cerita yang dia terima tanpa dia meng-cross check, tanpa dia mengecek apakah yang dikatakan itu benar atau tidak.
Seringkali kita mendengar kata-kata, ada orang yang gampang sekali telinganya tipis. Ketika mendengar sesuatu, dia tidak meng-cross check, dia tidak mengecek kebenarannya, tetapi dia langsung bertindak. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, tidak mau menerima keberadaan orang lain atau kelebihan orang lain. Mungkin saudara, mungkin saya, mungkin kita semua pernah melihat atau pernah mengalami yang namanya kerusuhan. Orang yang berada dalam situasi itu, Bapak Ibu, tentunya akan berada dalam situasi yang tidak mengenakan. Ada dalam keterdesakan. Ada dalam sebuah situasi yang sangat mencekam. Ruang geraknya serba sulit dan sempit. Mau kemana-mana, keluar rumah, berpikir kalau di tengah jalan ada apa-apa dengan diri saya. Kalau di tengah jalan bisa saja keselamatan diri saya ini akan terganggu atau terancam. Tema kita saat ini berbicara tentang kerusuhan yang terjadi ketika Paulus ada dalam tugas pelayanannya. Ada orang yang bisa menerima pelayanan Paulus, tapi juga ada orang yang tidak mau, tidak bisa menerima pelayanan Paulus. Ada orang yang bisa menerima pelayanan Paulus ketika mengabarkan kabar keselamatan Injil Yesus Kristus. Ada orang yang mau menerima Yesus Kristus dalam sukacita kehidupan mereka melalui pelayanan Paulus. Namun juga Bapak Ibu, ada orang yang tidak bisa menerima pelayanan Paulus. Orang-orang yang tidak bisa menerima pelayanan Paulus ini kemudian menghasut orang lain. Dan orang yang dihasut itu, tadi saya katakan, kalau telinga sudah tipis, gampang sekali terpengaruh. Orang-orang yang dihasut itu kemudian menangkap, menghukum, bahkan ingin membunuh Paulus. Pada ayat yang ke-26 Bapak Ibu dikatakan demikian. Sambil berteriak massa mengatakan, "Hai orang Israel, tolong, inilah orang yang di mana-mana mengajar semua orang untuk menentang bangsa kita dan menentang hukum Taurat." Hasutan yang ditebarkan di mana-mana, mengajak semua orang untuk beramai-ramai menentang, menolak Paulus. Inilah yang terjadi Bapak Ibu dengan realita kehidupan yang mungkin seringkali kita jumpai di tengah hidup ini. Hasutan di mana-mana, ajakan di mana-mana seringkali terjadi ketika orang lain tidak puas atau tidak suka melihat kelebihan orang lain. Hasutan yang ditebarkan itu pun akhirnya berujung pada berkumpulnya massa dan menangkap Paulus, lalu menyeretnya keluar dari Bait Allah. Apa yang terjadi pada diri Paulus, Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, itu juga yang pernah terjadi pada diri Yesus ketika ia dalam pelayanannya ditolak, bahkan difitnah, dimusuhi, bahkan diintimidasi, ditangkap, dianiaya, bahkan dihukum mati. Dia dihukum, padahal dia tidak bersalah. Dia ditangkap, dia dianiaya, dia dihukum di tiang kayu salib oleh ahli Taurat dan orang Farisi. Ahli Taurat dan orang Farisi tidak suka dengan Yesus, yang dalam pandangan mereka Yesus telah membawa sebuah ajaran yang baru,
di tengah-tengah kehidupan komunitas mereka. Ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang tidak suka dengan Yesus menghasut orang lain untuk membenci Yesus. Saudara-saudara, kehadiran kita di tengah-tengah kehidupan ini adalah sebagai pembawa damai, sebagai pembawa kabar sukacita yang menyelamatkan, menyejukkan, dan bukan sebagai pembawa kerusuhan di tengah-tengah kehidupan ini, baik dalam keluarga, masyarakat, tempat pekerjaan kita, bahkan di dalam persekutuan kita sebagai gereja. Ingat Bapak Ibu, kehadiran kita bukanlah sebagai pembawa kerusuhan, baik dalam keluarga, masyarakat, pekerjaan, ataupun di dalam gereja. Ingat itu, ketika ada orang lain yang tidak suka dengan kita dalam karya, tugas, ataupun juga pelayanan kita di gereja, orang itu selalu khas orang lain untuk tidak suka dengan kita. Tapi apakah kita harus membalas semua itu atau mundur dari tugas kita? Ingat Bapak Ibu, serahkanlah semuanya pada Tuhan. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, janganlah kita menjadi pembawa bencana ataupun musibah yang menimbulkan kerusuhan, yang menghilangkan kedamaian sukacita dari dalam diri dan kehidupan orang lain. Janganlah kita menjadi iblis yang membuat kerusuhan di tengah-tengah kehidupan orang lain, entah itu di dalam ruang lingkup pekerjaan, sekolah, bangku perkuliahan, pelayanan di gereja. Bapak Ibu, jangan kita menjadi iblis yang membuat kerusuhan di tengah-tengah kehidupan ini. Ataupun juga jangan kita menghasut dan menyebarkan berita yang tidak benar, berita bohong atau hoax tentang orang yang mungkin kita menaruh dendam benci di hati mereka. Tapi mari Bapak Ibu, kita menebarkan cinta kasih seperti Yesus yang selalu menebarkan cinta kasih, agar dunia dan kehidupan manusia selalu ada dalam kerukunan dan keharmonisan kedamaian hidup ini. Jika semua kita Bapak Ibu ada dalam keadaan yang aman, tenang, nyaman, damai, harmonis satu dengan yang lain, maka semua kita Bapak Ibu akan menikmati kehidupan ini dengan sukacita di dalam Tuhan Yesus. Selamat menjalani akhir pekan bersama keluarga Anda, orang-orang yang Anda kasihi, dan mari menghadirkan damai dan sukacita, bukan sebagai pembawa kebencian, sebagai pembawa kerusuhan yang menghilangkan damai. Mari jadikan diri kita sebagai pembawa damai sukacita yang menghadirkan kasih Tuhan dalam kehidupan orang lain. Tuhan memberkati. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, mari kita berdoa. Di penghujung akhir pekan ini kami bersyukur setiap penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami belajar hari ini sebagai anak-anak Tuhan, kami harus menjadi pembawa damai sukacita di tengah-tengah keterpanggilan hidup ini, bukan sebagai pembawa kebencian ataupun juga pembawa kerusuhan di tengah-tengah kehidupan orang lain dan menghilangkan damai sukacita itu dari kehidupan ini. Meteraikan kebenaran firman Tuhan itu dan jadikan diri kami, hidup kami sebagai pembawa damai sukacita yang hadir di tengah-tengah kehidupan orang lain, kehidupan keluarga, kehidupan persekutuan gereja, kehidupan bermasyarakat, bahkan ruang lingkup karya kerja dan dunia pendidikan kami. Jadikan kami seperti Yesus yang senantiasa menghadirkan damai, sukacita, dan kasih itu di tengah-tengah keterpanggilan hidup kami. Sehingga nama Tuhan dimuliakan. Sehingga kami bukan saja menikmati kehidupan itu, tapi juga
dunia mengalami kasih yang penuh damai itu yang bersumber dari Yesus. Berkati kehidupan kami, ya Tuhan, ketika kami ada di akhir pekan ini, dan pimpin tuntun lindungi kami. Inilah Tuhan kami mengucapkan syukur setiap penyertaan. Ini kami sukacita kesaksian hidup dan iman di sepanjang perjalanan kehidupan selama sepekan ini. Inilah kami dengan ungkapan kebahagiaan karena Allah yang hebat dalam Yesus itu boleh menyapa kami dalam kebenaran firman yang telah kami dengar. Amin.